Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya lahir batin, khususipun Islam lan iman. Kalih-kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya tentunya di akhirat. Sesarengan monggo kita pikanthi wacan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi saestu niki dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita, Allahumma amin. Kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah, kita masuk ayat 35 nggih. Wa qulna ya Adamu uskun anta. Ayat 35 surat Al-Baqarah. Sampun kepanggih Bapak Ibu nggih. Kita waos dua ayat 35 dan 36. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat 35 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala di ayat niki memberitahu tentang betapa Allah memuliakan Nabi Adam. Setelah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, lalu mereka semua sujud kecuali iblis. Allah Subhanahu wa taala niki kemudian mempersilahkan Nabi Adam itu untuk tinggal di surga, di mana saja yang beliau inginkan, menikmati apa saja dengan senang gembira. Allah mengatakan uskun anta wa zaujuka al jannah. Tinggallah kamu dan pasanganmu, istrimu, tinggallah di surga. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud jannah ini ya. Apakah jannah ini di bumi atau di langit, yang menurut jannah surga yang sesungguhnya. Pendapat mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud jannah di sini ya surga nih.
kecuali kaum Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan bahwa jannah atau surga yang ditempati Nabi Adam itu ada di bumi. Nanti di surat Al-A'raf kata Imam Ibnu Katsir akan dijelaskan lebih lengkap tentang hal ini. Jadi cuma disepil segitu saja di surat Baqarah niki, besok di Al-A'raf insyaallah akan dibahas secara panjang lebar. Lalu kata Imam Ibnu Katsir wa siyaqul ayati yaqtadhi anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Kalau dari siak ayat ini, kalau dari alur ayat ini itu menunjukkan bahwa Sayyidah Hawa niku diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam niku masuk ke dalam surga. Ini dijelaskan oleh Muhammad bin Ishaq ketika beliau mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala selesai mu'atabah, selesai mencela iblis karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam lalu mengusirnya, Allah kemudian menghadap kepada Nabi Adam, meminta Nabi Adam untuk menjelaskan semua nama yang benda-bendanya itu ada di depannya, yang di ayat-ayat kemarin. Lalu setelah niku, ini cerita tentang diciptakannya Sayyidah Hawa. Lalu setelah itu, setelah Nabi Adam diminta untuk menjelaskan niku, tiba-tiba Nabi Adam ini ngantuk, merasakan ngantuk. Dalam posisi beliau ngantuk dan tertidur niku, lalu diambil salah satu rusuk Nabi Adam yang berada di bagian kiri. Diambil salah satunya. Yang di bagian kiri, ngeten nggih. Wala'ama makanahu lahman. Lalu kemudian tulang rusuk sebelah kiri yang diambil niku terus ditutup dengan daging. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, posisi Nabi Adam niku tertidur. Dan dia nggak tahu. Beliau bangun ketika Allah sudah menciptakan Sayyidah Hawa dari tulang rusuk. Supaya Nabi Adam niku tenang. Lalu kemudian ketika sudah terbangun dari tidurnya, Nabi Adam niku melihat Sayyidah Hawa berada di sampingnya. Ketika berada di sampingnya, lalu kemudian Nabi Adam mengatakan lahmi wadami wazaujati. Iki ngono ko dagingku, ko darahku, iki pasangan. Asakana ilaiha. Lalu kemudian Nabi Adam niku merasa tenang. Jadi nggih, salah satu tugas dari pasangan niku adalah menenang. Di bojo ora malah tenang padu wae misalnya. Lah niku ya fungsi dari sukunnya niku tidak terwujud. Karena Nabi Adam gelisah ketika tidak memiliki pasangan, lalu kemudian dibuatlah Sayyidah Hawa, lalu beliau kemudian merasa tenang. Jadi sebagian mengatakan berdasarkan siak ayat niki Sayyidah Hawa niku diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diperintahkan untuk tinggal di surga. Karena ayatnya kan Allah bilang, sekarang Adam, kamu dan pasanganmu
tinggallah di surga. Dan berarti kan Nabi Adam, Sayyidah Hawa diciptakan sebelum Sayyidah Hawa masuk surga. Nabi Adam juga sebelum ke surga. Berdasarkan ayat ini. Karena perintah Allah, kowe karo bojomu manggon nang swarga. Berarti kan asumsinya sebelum itu keduanya belum tinggal di surga. Kalau diperintah oleh Allah untuk tinggal ke surga. Tetapi wa yuqalu, ada juga ulama yang mengatakan bahwa penciptaan Sayyidah Hawa niku kana ba'da dukhulil jannah. Niku terjadi setelah Nabi Adam masuk surga, masuk ke surga. Sebagaimana dijelaskan oleh Asudi di dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dari sekelompok para sahabat. Redaksinya bahwa iblis niku dikeluarkan dari surga. Lalu Nabi Adam dipersilahkan untuk tinggal ke surga niku. Setelah iblis niku diusir, Nabi Adam masuk. Fakana yamshi fiha wahsan. Nabi Adam jalan-jalan di surga niku kesepian. Karena laisa lahu zaujun. Karena Nabi Adam tidak memiliki pasangan yang yaskunu ilaihi, yang dengannya dia bisa merasa nyaman dan tenang. Misalnya awak dewe jalan-jalan nang tempat seindah apapun, nek dewe ini kan ngelangut. Nang omah sing apik kaya apa tapi sendirian, ora nang koncone ngobrol. Kan mesti apa ngene iki. Lah itu yang dirasakan oleh Nabi Adam, jalan-jalan di surga niku rasane niku ya sepi. Enggak ada teman. Itu yang dirasakan oleh Nabi Adam. Lalu kemudian fana manau mata. Tiba-tiba Nabi Adam merasa ngantuk, lalu beliau tidur. Fastaiqaza. Ketika bangun, wa inda ra'si imra'ah qaidah. Ketika Nabi Adam niku bangun, di sebelah kepalanya, di sisi kepalanya, niku sudah ada seorang perempuan yang posisinya duduk. Yang mana perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam niku. Fasa'alah. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada perempuan itu. Ma'anta, kowe iki sapa? Dan lalu Sayyidah Hawa mengatakan imro'ah, aku iki wong wedok. Saya adalah perempuan. Kala Nabi Adam bertanya, walima khuliqta, kowe ngopo kok diciptake? Dan qalat, lalu kemudian Sayyidah Hawa mengatakan litas kunai. Ben tenang goro-goro ono. Jadi fungsinya pasangan itu memang untuk mencari ketenangan. Litas kunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Biar ada sakan, tenang, tempat kita menetap. Di bahasa Arab niku kemudian menjadi maskan. Maskan itu tempat untuk tinggal, untuk bernaung. Itu dari kata sakan. Ya, karena memang pasangan kita ya niku tempat untuk menautkan hati kita, untuk ngobrol, untuk berbagi, untuk ya apapun ya, sehingga kita merasa tenang karena memiliki pasangan. Ini jawabannya Sayyidah Hawa, litas kuna ilaya ke ben tenang. Sebelum ada aku kan kamu gelisah. Lalu kemudian qalat lahul malaika yang zuru nama balagha min ilmi. Malaikat kemudian bertanya kepada Nabi Adam untuk ngetes. Hari ini Gusti Allah kan Nabi Adam niku diberitahu semua nama benda.
Dites kira-kira ngerti apa ora jenenge makhluk iki sapa, ngoten. Lalu kemudian malaikat bertanya, "Ma ismuha ya Adam?" Kuwi jenenge sapa, Adam? Malaikat bertanya seperti itu. Qala Nabi Adam kemudian menjawab Hawa. Kuwi jenenge Hawa. Para malaikat bertanya, "Walima sumiyat Hawa?" Ngopo kok dijenake Hawa? Lalu jawab Nabi Adam, "Innaha khuliqat min syai'in hayy." Karena perempuan ini diciptakan dari sesuatu yang hidup ya. Nabi Adam niku diambil dari sebagian tulang rusuk. Lah nek kalau di hadis niku Kanjeng Nabi mengingatkan khususnya para bapak-bapak, ittaqullah fin nisa. Kamu kudu hati-hati terhadap kaum perempuan. Karena perempuan niku tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk niku ya ora ono sing jejeg. Memang secara kodratnya niku agak bingung. Lah kuwi nek dikerasi arep diluruske niki ceklek. Maka kudu pelan-pelan. Jadi kudu dilus. Ngoten Bu nggih? Aja dikasari, nggih Bu nggih? Jadi terhadap perempuan niku jangan dikerasi, jangan dikasari. Karena nek dikasari ceklek. Lah salah ya awak dhewe niku. Wis ngerti ngono, ngoten nggih. Niku dikerasi wae. Jadi kita perlu memahami niku. Niku pesene Kanjeng Nabi. Kodratnya kayak gitu. Jadi ditutke alon-alon, dibeneri sithik-sithik. Jangan kemudian ora entuk ojo dan seterusnya. Ya nanti nggak baik akhirnya. Ngomong ya wis. Nah, memang kudu pelan-pelan ya. Karena memang napa niku tabiatnya makhluk yang sangat lembut dan lebih mengedepankan perasaan, maka awak dhewe juga harus memahami, harus memahami kondisi dari pasangan kita. Ya senyatanya kalau nggak ada pasangan kita juga bingung, kita nggak tenang. Ditinggal mati bojone wis bingung. Ngopo-ngopo dadi ra penak. Dan seterusnya ya karena memang sakan kita tempat untuk mencari ketenangan kita niku nggih pada pasangan kita. Nggih niku tercipta dari tulang rusuk yang seperti itu supaya Nabi Adam niku tenang. Demikian halnya anak turunnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala niku nggih mengatakan ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Kamu dan pasanganmu ini tinggal di surga. Jadi awak dhewe niku jane yo penghuni surga, ngoten. Awale niku penghuni surga. Mbah-mbahe dhewe niku Mbah Adam niku nggih asale dari surga, tinggalnya di surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tum. Dan makanlah dengan senang hati apapun yang kalian inginkan. Tetapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Ning aku njaluk kowe aja nyedak-nyedak pohon sing siji iki. Kabeh entuk dinikmati kecuali siji. Ngono jenenge menungso nek dilarang niku malah penasaran pengen padahal guru siji tok sing ra entuk, liyane ku kabeh entuk.
Semua boleh. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makanlah dengan senang hati semua, apapun yang kamu inginkan. Ning gur siji tok aja nyedhaki pohonku. Ngeten. Hadza ikhtibar minallahi ta'ala wa imtihan li larangan untuk mendekati satu pohon niki itu sebenarnya ujian, ngoten nggih, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Nah, sajarah niki napa Bapak Ibu? Pohon niki napa? Para ulama berbeda pendapat tentang jenis dari pohon niki. As-Sudi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pohon yang nggak boleh didekati oleh Nabi Adam waktu itu adalah pohon kurma, pohon anggur. Pohon anggur. Nah, kita bilangnya syajaratul khuldi, pohon khuldi. Di ayat yang lain nanti ada. Tetapi niku bukan jenis pohonnya. Kan dikatakan bahwa kamu kalau makan itu nanti kamu abadi di surga dan seterusnya. Nah, kita bilangnya pohon dari buah kuldi. Nah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pohon itu adalah anggur. Ada yang mengatakan gandum. Ngaten nggih? Ada yang mengatakan napa niku kurma, ngaten. Ada yang mengatakan buah tin. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Lalu Imam Ibnu Katsir menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Beliau mengatakan wasawab sing bener adalah yang benar dari semua itu pohon iki pohon apa yang benar dari semua itu adalah sing jelas Allah niku melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah dari pohon niku bukan pohon yang lain. Kemudian Nabi Adam memakan buah niku. Wala ilma indana bi ayyi syajaratin kanat alat ta'in. Dan kita tidak mengetahui jenis dari pohon itu apa secara definitif. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak secara jelas menyebutkan buah niku jenisnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Maka ada yang mengatakan kue buah anggur, kue buah kurma, kue buah macam-macam dan seterusnya. Mungkin saja salah satu dari itu karena semuanya ada di surga. Tapi apa yang definitif tidak ada yang tahu karena tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kata Imam Ibnu Jarir, apabila kita pun nggak mengetahui ya nggak masalah. Orang kudu kemudian buaya apa terus udur masalah buaya. Pokoknya yang jelas Allah niku melarang untuk memakan buah niku ketika Nabi Adam dan Sayyidah Hawa di surga. Imam Ar-Razi juga merojehkan atau mengikuti pendapat ini, beliau mengatakan yang benar kuwi. Jadi memang tidak definitif jenis dari buahnya, tetapi yang jelas dilarang untuk mendekati pohon itu dan dilarang memakan buah. Lalu kemudian Allah mengatakan fa'azallahuma syaitonu anha. Tumuli setan niku menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari anha itu bisa dari surga, anha itu bisa dari pohon. Dari pohon yang terlarang niku. Karena dia kemudian Nabi Adam dan Sayyidah Hawa niku memakan buah yang dilarang niku wau, maka keduanya ngaten nggih napa niku tergelincir sehingga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Fa akhrajahuma.
Setelah mereka memakan, Nabi Adam Sayyidah Hawa memakan buah yang dilarang niku wau, Allah kemudian mengeluarkan keduanya mimma kana fihi, dari kondisi yang selama ini dirasakan dan dinikmati oleh Nabi Adam, minal libasi wal manzili rohbi war rizqil hani war roha. Nabi Adam kemudian dikeluarkan dari surga yang semua serba nikmat, semua serba nikmat, pakaian ya tersedia, tempat tinggal ya nyaman, rezeki, kesenangan dan seterusnya. Dikeluarkan dari semua. Lajeng wakulna, kemudian kami Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, Sayyidah Hawa dan setan nih wow, ihbitu ba'dzukum li ba'dzin adu. Ihbitu, ya kalian semua turun dari sini, karena surga bukan tempat orang yang melakukan maksiat. Surga itu tempatnya orang yang taat kepada Allah. Nah, karena Nabi Adam niku melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka diperintahkan untuk turun. Turun kalian. Ketika nanti turun ke bumi niku ba'dzukum li ba'dzin adu. Kalian akan saling bermusuhan antara setan dengan manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan kalian di bumi itu akan menjadi tempat tinggal kalian, tempat kalian mendapatkan rezeki ilahinin sampai waktu yang ditentukan. Ya, artinya Nabi Adam Sayyidah Hawa diusir dari surga, disuruh turun ke bumi. Neng ke bumi itu juga tidak selamanya, cuma ilahinin sampai waktu yang ditentukan. Ila waktin wa miqdarin muayyanin summa taqumu al qiyamah. Tegese wong niku urip nang donya niku sampai waktu yang ditentukan, batas yang sudah digariskan, setelah itu datang hari kiamat. Dan ada banyak keterangan yang menjelaskan tentang bagaimana cara iblis kok iso masuk nang swarga meneh. Padahal kan sebelumnya sudah diusir. Diusir, lalu kemudian Allah kan bilang, Adam, kowe tinggal nang swarga karo bojomu. Entuk mbok nikmati apa wae kecuali pohon iki. Aja dimakmu kuwi. Lah kok tiba-tiba setan ini, iblis niki kok bisa datang kembali? Ada banyak riwayat Bapak Ibu rahimakumullah, kaifa jaro min dukhuli iblis ilal jannah. Bagaimana kok bisa ceritanya iblis itu kembali masuk ke surga, lalu menggoda Sayyidah Hawa dan Nabi Adam. Lah niku kata Imam Ibnu Katsir nanti akan dijelaskan secara panjang lebar di surat Al-A'raf. Nanti di surat Al-A'raf itu ada cerita yang jauh lebih napa niku lengkap lagi. Lebih lengkap lagi. Maka kita tunggu. Mungkin awak dhewe diparing usia panjang sampai surat Al-A'raf. Saged sampai khatam ya, amin Allahumma amin. Ya, lalu kemudian Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubay bin Ka'ab. Rasul ngendikan ngaten, "Innallaha khalaqa Adama rajulan tiwalan." Allah niku menciptakan Adam, wujude niku lelaki yang tinggi banget. Lelaki yang tinggi, ngoten, kasiru sa'ri roksi, rambut kepalanya niku rambutnya niku ketel, ngoten. Digambarkan ka'annahu nakhlatun sahuk. Koyok wit kurma sing dhuwur tur agak mentiung.
saking nopo, saking tinggine. Niku Nabi Adam. Dawuhe Kanjeng Nabi riwayat Ibnu Abi Hatim. Ketika Nabi Adam niku menikmati buah dari pohon yang dilarang untuk didekati niku, sakoto anhu libas. Tiba-tiba pakaian yang dikenakan oleh Nabi Adam niku melorot. Makanya kok fa akhrajahuma mimma kana fi niku dikeluarkan semuanya. Artinya niki wau bajune niku tiba-tiba melotrok. Ngoten. Fa awwalu ma bada minhu auratu. Hal pertama yang terlihat dari Nabi Adam niku auratnya. Ketika Nabi Adam melihat auratnya, ja'ala yastaddu fil jannah. Nabi Adam niku lari. Di surga niku kemudian lari, ngoten nggih. Tiba-tiba rambutnya yang panjang niku kecantol salah satu ranting pohon. Fana za'ahuma, lalu kemudian ditarik oleh Nabi Adam. Tiba-tiba setelah makan niku pakaiannya tertanggal, terlihat auratnya. Beliau lari, rambutnya kecantol dahan pohon. Fana dahur rahman, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Ya Adam, Adam, minni tafirru, kowe melayu kok aku. Kowe arep melayu kok aku. Falamma sami'a kalamar rahman, ketika Nabi Adam mendengar firman Allah seperti itu, Nabi Adam menjawab, ya Rabbi lamboten Gusti, walakin istihya, nanging kula niku malu dumateng-dumateng. Saya tidak lari meninggalkanmu Allah, tetapi saya malu. Malu karena telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain dilanjutkan seperti ini. Lalu Allah menjawab. Allah mengatakan, ya Adam, ukhruj min jiwari. Wahai Adam, keluarlah kamu dari sisiku, dari surga. Fabi izzati, karena demi keagunganku, layu sakinuni fiha man asoni. Tidak akan orang yang durhaka kepadaku, niku tidak akan tinggal bersamaku, berdekatan denganku. Seandainya aku menciptakan makhluk sepertimu, sebanyak isi bumi, lalu kemudian mereka semua durhaka kepadaku, maka laas kanan tuhum darul asir. Aku akan menempatkan mereka di tempat orang-orang yang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Niki hadis dhaif nggih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Al-Hakim meriwayatkan bahwa masa tinggal Nabi Adam di surga niku, ini dari Ibnu Abbas nggih. Ma'as kana adamul jannata illa ma baina sholatil asri ila ghurubi syams. Nek diibaratkan tinggalin Nabi Adam nang swarga niku, kuwi hanya rentang antara waktu sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu sedilit. Sedilit niku langsung di goda setan langsung kalah. Niki kata Imam Al-Hakim ini hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, tetapi tidak disebutkan di dalam kitab Sahihain. Abdun bin Humaid meriwayatkan di dalam tafsirnya dari Al-Hasan bahwa Nabi Adam tinggal di surga niku hanya
waktu siang saja. Tetapi kalau dihitung dengan hari dunia, beliau mengatakan tilka sa'atu salasuna wa mi'atu sanah min ayyamid dunya. Waktu yang dihabiskan Nabi Adam di surga yang digambarkan hanya sesiangan itu tadi, niku kalau dikonversi di hari dunia, niku selama 130 tahun. Jadi ya suwe, nek hitungane nang dunya. Niku suwe. Tapi nek hitungane swarga niku sebentar. Lah Nabi Adam niku Bapak Ibu rahimakumullah niku diciptakan pada hari Jumat, keluar dari surga itu juga hari Jumat. Ini riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dari Abu Hurairah. Rasul mengatakan, khairu yaumin tola'at fihi syams yaumal Jumat. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Karena pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu Nabi Adam masuk surga. Pada hari itu juga Nabi Adam keluar dari surga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nggih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita nggih, Bapak Ibu, bahwa setan niku yo piye-piye niku musuhe awak dhewe. Karena dari awal niku sing anyel, sing iri kepada manusia niku nggih setan. Maka nggih awak dhewe niku kalau tahu setan niku musuh, kita harus memperlakukan setan niku sebagai musuh. Tegese pripun? Nek dipengaruhi setan ya aja gelem. Nek diajak-ajak setan ya aja gelem. Karena piye-piye sing jenenge musuh, nek ngajak awak dhewe niku mblondrokke biasa. Wong nek ra seneng karo awak dhewe, ngoten iri dengan kita, lalu kemudian berusaha baik-baik dengan kita, niku mesti ada maunya. Nah, setan ngoten niku. Allah mengatakan bahwa setan kuwi musuhmu sing nyoto. Maka fattahiduhu aduwan. Jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Jangan malah mengikuti. Kalau kita mengikuti, mangke konten niku seperti Nabi Adam. Jadi nggih, monggo kita harus jaga jarak dengan setan, jangan sampai kita mengikuti godaan. Nggih insyaallah ngoten mugi-mugi ini manfaat. Besok kita lanjutkan nggih apa perbedaan antara Nabi Adam Sayyidah Hawa dengan setan niku. Ketika sama-sama diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Karena ketika turun niku Nabi Adam dibekali sesuatu. Insyaallah di ayat berikutnya. Mungkin ini manfaat. Yang ngapunten babele wonten kelengak-kelengakipun. Sesarengan kita tutup kanthi wasan hamdalah lan kafaratu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.